Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya kesesatan menuju terangnya hidayah. Kali ini kita akan membahas perbincangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal dan nafsu ketika diciptakan. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar terus dapat mensyiarkan agama Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sebuah kitab Tanbihul Ghafilin dan Durratun Nasihin dijelaskan bahwa Allah menciptakan akal dan nafsu jauh sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Akal dan nafsu menjadi ciri manusia dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Tidak heran dalam penciptaannya, manusia adalah makhluk ciptaan yang sebaik-baiknya. Akal sendiri merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan akal manusia bisa menggali berbagai ilmu dan alam sehingga kita bisa makin beriman kepadanya. Sementara nafsu bisa dijadikan sarana salah satunya untuk mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Sayangnya jika kita tidak bisa mengendalikannya, nafsu ini malah membawa dalam kesesatan. Dalam penciptaannya sendiri, banyak riwayat yang mengisahkan perbincangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal dan nafsu. Setelah akal dan nafsu diciptakan, mereka dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadilah dialog di antara mereka dengan Allah. Ketika menciptakan akal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada akal, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal berbalik dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai akal, siapakah aku?" Akal pun menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu yang lemah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi kepadanya, "Wahai akal, tidak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia dari engkau?" Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, menghadaplah engkau." Namun nafsu tidak menjawab sepatah kata pun dan justru mendiamkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghukum nafsu selama 1000 tahun di neraka Jahim yang sangat panas. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum nafsu selama 100 tahun. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum nafsu di neraka Jahim selama 1000 tahun, kemudian Allah mengeluarkannya dan berfirman lagi kepadanya, "Wahai nafsu,
siapakah engkau dan siapakah aku? Nafsu menjawab kembali, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, masih begitu jugakah engkau wahai nafsu? Allah kemudian masukkan nafsu ke dalam neraka Ju' selama 1000 tahun dan dilaparkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkannya kembali dan berfirman, siapakah engkau dan siapakah aku? Nafsu menjawab kembali, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menghukum nafsu selama 1000 tahun lagi di neraka yang sangat dingin. Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya mengeluarkannya dan berfirman lagi, wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Lalu nafsu menjawab, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, masih begitu jugakah engkau wahai nafsu? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan lagi nafsu ke dalam neraka selama 1000 tahun dan dilaparkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkannya kembali dan berfirman kepada nafsu, wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Lalu nafsu menjawab, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Allah Subhanahu wa ta'ala lalu berfirman, wahai nafsu, sekarang kau masuklah bersama tubuh anak Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu itu sebagai cobaan untuk menguji manusia yang sudah sanggup memikul amanah. Nafsu juga diciptakan sebagai sebuah penyaring bagi perbuatan anak cucu Adam, di mana perbuatan anak cucu Adam dilandasi sifat mazmumah atau sifat buruk seperti riya, sombong, dan sebagainya. Dalam kisah ini, kita mengetahui bahwa nafsu itu adalah sangat jahat. Oleh karena itu, hendaklah kita yang menguasai nafsu itu. Jangan biarkan nafsu itu menguasai kita, karena kalau dia yang menguasai kita, maka kita akan menjadi hancur terkubur dosa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.